Halo, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja lah ya dan rezekinya dilancarkan. Di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul film ini adalah kelanjutan dari film sebelumnya. Untuk itu saya menyarankan kepada kalian menonton film Crank tahun 2006. Atau kalian juga dapat menonton di channel kita ini karena saya sudah merangkumnya sebelumnya. Oke, kita mulai filmnya ya. Setelah terjun bebas dari ketinggian, si Lios kritis lalu dibawa sekelompok orang dan saat ini para dokter ilegal sedang mengoperasinya lalu mengambil organ tubuhnya dan itu semua dilihat si Lios secara langsung karena dia tidak dibius total. Para dokter tersebut menggantikan jantung si Leon dengan sebuah alat pacu buatan. Film berlanjut seorang pria bersama si dokter masuk ke ruangan si Lios. Di sini pria itu menyampaikan pesan bos besar mereka supaya mengambil organ si Leon yang lainnya. Mendengar itu si Lios langsung bangun lalu menghajar mereka berdua. Setelah itu dia keluar ruangan lalu mengirim satu persatu penjaga ke alam lain. Di sini si Lios menginterogasi salah seorang penjaga dengan sadis dan bertanya atas perintah siapa mengambil jantungnya. Karena tidak tahan lagi dengan rasa sakitnya, si penjaga pun memberitahu nama bosnya yaitu Johnny Wang dan saat ini sedang berada di social club. Setelah mendapatkan info tersebut, si Lios langsung menuju ke sana. Dr. Miles terkaget-kaget begitu menerima telepon si Lios karena setahunya si Lios sudah tewas. Di sini si Lios cerita kalau saat ini dia sekarat lagi karena jantungnya diambil geng triad dan menukarnya dengan jantung buatan. Mendengar itu si dokter mengatakan kalau hidup si Lios tidak akan lama karena alat tersebut dirancang untuk bertahan beberapa jam saja. Dia pun menyuruh si Lios mencari jantungnya supaya dipasangkan kembali. Setelah itu si dokter bertanya apakah di pinggangnya ada diikatkan semacam baterai dan berapa lampu yang menyala. Si Lios pun menjawab ada dan lampu yang menyala hanya satu. Hingga si dokter pun menyuruh si Lios agar selalu memasukkan aliran listrik ke dalam tubuhnya supaya alat tersebut terus memompa aliran darahnya. Selesai menelepon, si Lios justru terlempar keluar gara-gara menabrak pembatas jalan hingga mengakibatkan baterainya rusak. Dia pun melakukan tindakan ekstrim yaitu mengalirkan listrik ke tubuhnya menggunakan aki mobil. Setelah itu dia berlari menuju social club. Begitu tiba di lokasi dia langsung menghajar orang-orang yang ada di sana. Tapi si Johnny Wong berhasil kabur lewat pintu belakang. Film berlanjut seorang wanita menunjukkan sebuah klub persembunyian si Johnny Wong. Begitu masuk klub si Lios justru syok melihat si Eva yang saat ini sedang menari-nari menghibur penonton. Dia pun mendekatinya dan si Eva juga merasa kaget melihat si Lios masih hidup. Si Lios pun mengajaknya pulang, tapi beberapa saat kemudian sekelompok pria justru menembaki mereka hingga terjadilah baku tembak dan lagi-lagi si Johnny Wong berhasil kabur. Selesai baku tembak, si Lios menginterogasi salah satu penyerang siapa bos mereka dan apa yang mereka inginkan darinya. Pria itu pun memberitahu kalau bosnya bernama El Huron dan bosnya ingin menangkap si Lios secara hidup-hidup supaya bisa disiksanya. Mendengar itu si Lios merasa bingung karena dia tidak mengenal siapa si El Huron yang dimaksud. Setelah itu dia mengajak si Eva pergi, tapi saat di luar polisi mengepung mereka. Mau tak mau si Lios pun menghajar para polisi tersebut serta membawa kabur mobil patrolinya yang berisi seorang wanita. Di perjalanan si Eva bertanya kepada si Lios kenapa tidak meneleponnya.
Si Lios pun menjawab kalau sebelumnya dia sudah meninggalkan pesan suara di teleponnya. Dengan kesal si Eva kembali bertanya kepada si Lios kemana aja selama 3 bulan ini, dan dia sempat berpikir kalau dirinya sudah tewas. Dengan sabar si Lios menceritakan kalau saat itu dia jatuh dari helikopter, tapi si Eva tidak percaya masa orang jatuh dari ketinggian masih bisa hidup. Si Lios pun membenarkannya karena dia sendiri pun bingung kenapa dia masih hidup. Di sini si Lios menceritakan tujuannya saat ini yaitu mencari seorang pria bernama Johnny Wong. Wanita yang di samping si Eva pun memberitahunya kalau dia mengenal si Johnny Wong. Si wanita juga cerita kalau setiap hari si Johnny Wong selalu menenteng sebuah box berwarna merah. Dan wanita itu pun memberitahu kalau saat ini si Johnny Wong berada di pacuan kuda. Film berlanjut di perjalanan mobil si Lios terjebak karena sedang ada masyarakat berunjuk rasa. Dia pun langsung kabur meninggalkan si Eva saat ada polisi berhenti di samping mereka. Hingga terjadi aksi kejar-kejaran. Saat si Lios terkepung, tiba-tiba seorang pria yang mirip si Kylo menamparnya. Pria itu pun mengenalkan dirinya kalau dia bernama Venus dan dia adalah kembaran si Kylo. Mendengar itu si Lios pun merasa kaget lalu bertanya kenapa si Venus menamparnya tadi. Si Venus pun menjawab kalau dia mengidap penyakit ayan. Si Lios pun mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya si Kylo. Setelah itu dia meminta si Venus mengantarnya ke pacuan kuda. Tapi beberapa saat kemudian penyakit ayan si Venus justru kambuh hingga membuat mereka berdua terjatuh. Begitu bangkit si Venus pun bertanya apa orang yang di pacuan kuda yang membunuh si Kylo. Untuk menenangkan si Venus, si Lios pun memanfaatkannya dengan mengatakan kalau ada salah satu pelaku yang lolos dan orang itu bernama El Huron. Dia pun menyuruh si Venus mencari orang tersebut kalau dia ingin balas dendam. Selesai ngobrol, si Venus pun menunjukkan lokasi pacuan kudanya yang ternyata tak jauh dari lokasi mereka saat ini. Tapi lagi-lagi si Johnny Wong berhasil kabur. Tak lama setelah si Johnny Wong kabur, tiba-tiba sebuah mobil yang ditumpangi Don Kim berhenti di dekat si Lios. Dia pun menyuruh si Lios dan si Venus masuk ke dalam mobilnya. Di perjalanan, penyakit ayan si Venus kambuh. Karena merasa terganggu, si Don Kim menyuruh anggotanya menurunkan si Venus. Di sini si Lios langsung bertanya ke intinya dan meminta si Don Kim mengatakan apa alasan orang tersebut mengambil jantungnya. Si Don Kim pun menceritakan tentang pemimpin tertinggi organisasi triad bernama Fudong yang umurnya sudah mencapai 100 tahun dan anggota triad menganggapnya seperti Tuhan. Hingga beberapa bulan yang lalu si Fudong sekarat dan memerlukan donor jantung. Dan tersiar kabar di kalangan mereka tentang jantung si Lios yang sangat kuat yang mampu bertahan setelah diracun. Si Lios pun merasa muak mendengar dongeng si Don Kim, lalu bertanya siapa si El Huron dan apa hubungannya dengan ini semua. Tapi si Don Kim menjawab tidak mengenalnya. Karena tidak mendapatkan apa-apa, si Lios berencana turun, tapi anggota si Don Kim menahannya. Si Lios pun marah saat si Don Kim mengatakan akan menyerahkan dirinya kepada si Fudong sebagai hadiah. Setelah itu terjadilah baku tembak hingga si Don Kim serta anggotanya pindah alam. Film berlanjut, si Venus menelepon temannya bernama Orlando yang seorang gangster. Begitu terhubung, dia meminta bantuan si Orlando membalaskan dendamnya kepada si El Huron atas kematian si Kylo. Begitu mendengar nama targetnya, si Orlando pun kaget, tapi dia berjanji akan membantunya. Di tempat lain, si Lios naik ke ambulans yang membawa anggota si Don Kim yang sebelumnya baku tembak dengannya. Si Lios pun menodong para medisnya dan meminta memasangkan baterai litium milik mereka ke tubuhnya. Karena merasa takut, si petugas pun menurutinya.
Setelah baterai terpasang, si Leos melihat si Johnny Yong sedang jalan kaki bersama anggotanya. Dia pun langsung melompat dari ambulans lalu menembaki serta mengejar si Johnny Yong. Begitu melumpuhkan si Johnny Yong, si Leos merasa kecewa karena kotak yang selalu dibawa bukan berisi jantungnya. Setelah itu dia menelepon si dokter, tapi belum sempat dia ngomong, si dokter langsung memberitahunya kalau jantungnya sudah dipasangkan ke tubuh si Fudong. Mendengar itu si Leos bertanya di mana tempat tinggal si Fudong, tapi si dokter menyuruhnya tenang karena dia sudah mengirim sekretarisnya mengurus hal tersebut. Selesai menelepon, si Leos justru tertangkap. Di tempat lain, si Fudong kembali merasa muda setelah jantung si Leos dipasangkan ke tubuhnya, dan dia tergoda kepada sekretaris si dokter hingga mengikuti sekretaris tersebut. Singkat cerita, si Leos diseret ke hadapan seorang pria. Disinilah baru kita tahu kalau pria itu bernama El Huron, dan si El Huron ini ternyata abang si Verona. Si Leos pun sadar kenapa dia diburu, karena sebelumnya dia melenyapkan dua orang saudara si El Huron. Melihat si Leos yang tidak ada rasa takutnya, si El Huron pun kesal lalu membawanya ke hadapan kepala si Verona yang diawetkan. Dia pun menghajar si Leos. Untunglah si Venus bersama rekan-rekannya datang tepat waktu hingga terjadilah baku tembak, dan si Leos berhasil melenyapkan si El Huron. Sedangkan di tempat lain, si sekretaris membawa si Fudong ke ruangan si dokter. Si dokter langsung membiusnya lalu mengambil jantungnya. Akhir cerita, si dokter melakukan operasi terhadap si Leos ditemani si Eva yang merasa cemas menunggu hasilnya, hingga si dokter sukses memasangkan kembali jantungnya ke dalam tubuh si Leos dan film pun selesai.